Video, ujung-ujung kelihatan. Nanti ujung-ujungnya kelihatan. Ayo
Ya, dan apabila kami ucapkan selamat siang dan selamat datang tentunya kami ucapkan selamat datang di Krakatau untuk kesempatan hari ini di kesempatan Sabtu 31 Desember 2022. Dan saat ini untuk secara simbolis membuka secara langsung dari Villa Keterangan boleh hadirin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dibukanya dari Villa Keterangan dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti di kesempatan kali ini tentunya dari peresmian Villa Keterangan. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Sore hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022 Villa Tetrakal kita resmikan sebagai menyongsong dokumen di mana dari peresmian Villa Tetrakal ini terdapat 6 villa, yakni Villa Family terdiri dari 4 unit Villa Family dengan fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 jacuzzi dan kamar mandi standar dengan fasilitas air panas Trakal. AC di setiap kamar dan juga ruangan di Villa Family, fasilitas TV di setiap kamar dan juga ruangan dengan kitchen set yang lengkap. Kemudian ada juga Villa Studio, di mana terdapat 2 Villa Studio dengan fasilitas 1 double bed, AC TV, kitchen set dan juga 1 kamar mandi beserta bathtub. Villa Tetrakal mengambil nuansa alami dengan balutan material kayu di setiap sisi bangunan dan juga interior. Di mana untuk Villa Studio bertema khusus dengan bangunan kayu dengan nuansa Jawa kental dan ukiran khas Jawa. Kalau Kebumen semakin dikenal pariwisatanya yang pastinya akan terdapat pada perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen.
Ya, oke, masing-masing kali ini iya, dan diterima oleh beliau Ibu Kepala Dispardu Kabupaten Kebumen. Boleh hadirin kita berikan aplaus di peresmian dari Villa di Trakal kali ini. Orang banyak tapi sekali ya. Tahun ini bisa dibilang hitungan jari selain mau mengisi event akhir tahun. Ini keren banget. Boleh tepuk tangan dong buat Arif ya. Ini kece banget pastinya. Monggo silakan Arif. Yang pasti justru kita semuanya ajib terima kasih kepada teman-teman Sreng yang berkenan hadir di Kebumen yang kita bilang adalah kabupaten dusun, tapi beliau tetap berkenan hadir. Tepuk tangan buat teman-teman Sreng. Lengkap lagi ada ibunya juga, putrinya juga di sini, luar biasa. Dan Kebumen Merdeka ini tentunya kita adalah dalam rangka penguatan perekonomian rakyat. Kalau tidak kita gerakkan, maka kita akan terkubur ataupun sangat lambat tumbuh perekonomian. Jadi harus dipaksakan bergerak. Kalau tidak ya pertumbuhannya akan sangat kecil sekali. Seperti halnya pada saat COVID-19 ini, mohon maaf saya pakai kacamata, kena sinar lumayan silau karena kita kena COVID sudah 5 kali. Kena COVID 5 kali. Alhamdulillah masih ada nyawanya. Jadi ketika ada COVID, masyarakat berkehidupannya sangat dibatasi. Akibatnya pesawat rubuh, semua kehidupan rubuh. Seniman di Kebumen pada jual alat keseniannya karena dibatasi pergerakannya. Nah inilah kenapa Kebumen, kami sampaikan juga, Kebumen ini menjadi momok adalah kabupaten termiskin. Padahal ya kalau dibilang mallnya kita sudah ada, hotelnya lebih banyak dari kabupaten lain. Ya kan potensinya pengunjungnya kita jauh lebih besar. Tapi selalu dikatakan kabupaten termiskin. Ternyata setelah kita cek, banyak juga masyarakat Kabupaten Kebumen yang memiliki keuangan yang cukup bagus, tetapi mengendap di bank-bank. Jadi kalau daftar haji, alhamdulillah di Kebumen ranking 1. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya karena ekonomi tidak bergerak masyarakat kaya, Mas itu. Nah disinilah kita selaku manajerial dari pemerintahan harus kita mendorong ada hal-hal baik. Jadi pada saat itu teman-teman Sreng, kami mengadakan Kebumen International Expo pada saat itu selama 8 hari. Kemudian kita ada tiketnya. Kita ingin masyarakat itu mulai membiasakan diri menghargai dengan karya-karya orang lain. Kita berikan tiket 25.000. Jadi membayar event itu 25.000 padahal nggak ada ketemunya lah. Kalau untuk orang-orang event organizer ini nggak ada ketemunya, nggak ada untungnya. Tetapi harus dimulai. Apakah bupati nggak dapat cibiran? Dasar betul cibiran. Jadi biasa gratis. Nah ini kita harus mulai latih. Tapi alhamdulillah 240.000 pengunjung hadir. Kemudian investasi hadir di Kebumen hampir 1 triliun 940 miliar. Dan pabriknya juga akan dikerjakan. Tapi salah satu kita paksakan ada ekonomi bergerak. Termasuk tutup tahun, jangan kita terlena. Masyarakat kita justru berbondong-bondong ke daerah lain, padahal potensi kita juga dikunjungi oleh orang lain, sehingga bupati harus mengurung warganya. Tetapi yang tidak mungkin kita membuat tembok Cina di Kebumen. Bagaimana caranya? Ada event Kebumen mendekam itu menggelegar. Yang mendekam itu menggelegar atau gemuruh. Nah ini tujuannya supaya betul-betul Kebumen semakin menggemuruh perekonomian, mendekam semua kegiatannya. Dan alhamdulillah insya Allah nanti malam kita akan sama-sama menyaksikan grup Sreng. Dan pada saat masyarakat yang menjual UMKM menyampaikan Pak Bupati tolong diperpanjang. Padahal Pak Bupati setiap 2 hari sudah diimpus. Setiap 2 hari kita diimpus vitamin karena memang kita lihat luar biasa. Dan yang paling penting kegiatan ini tidak dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Ya, jadi kami tidak menggunakan profesional. Ada event organizer kolaborasi
ada juga dari CSR yang kita rangkul supaya untuk memberikan promo. Di sini masyarakat sering bertanya, Pak Bupati, anggaran untuk membuat konser-konser itu kenapa tidak untuk menambal jalan? Salah satu permasalahan di Kebumen ini sekitar 37% adalah jalan rusak. Tapi ini juga terjadi di beberapa kabupaten. Kalau kami menyelesaikan hanya jalan, maka kegiatan yang lain akan terbengkalai. Yang pertama. Yang kedua, event ini bukan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten, tetapi menggunakan kolaborasi EO dan disupport dari teman-teman CSR. Nah, supaya apa? Supaya hal-hal yang lain juga semakin ada gerakan-gerakan ekonomi. Yang jualan sate laku, yang jualan kopi laku, yang jualan nasi goreng laris. Ini tujuannya, jadi ekonomi rakyat yang terkecil, imbasnya kemana? Imbasnya para pedagang ini akan belanja ke pasar. Kalau sudah sampai pasar, petani yang ngejual barang ke pasar pun akan laku. Kalau petaninya laku, anaknya juga bisa sekolah, anaknya bisa sejahtera. Tukang parkir membawa uang, dibawa ke rumah, anaknya bisa sekolah. Generasinya juga akan melompat, tidak ingin menjadi tukang parkir. Ini sangat penting sekali. Jadi event adalah menggerakkan semua sendi perekonomian. Jangan dilihat konsernya, tetapi dilihat daripada efek domino daripada pergerakan ekonomi yang ada. Kata dari sana. Oke, itu ya dari beliau Bupati Kebumen, dari Makanan, dari Malang Puncak, dari Kebumen Merdeka. Gitu. Karena di luar juga banyak pertanyaan-tanya Merdeka itu artinya apa, tadi sudah dijawab juga sama beliau ya. Dan mungkin kali ini kami berikan kesempatan untuk teman-teman dari Gimana ya Pak, teman-teman saya untuk menyampaikan gimana situasi Kebumen. Nah, oke, tadi sudah muter-muter sedikit ya. Sudah, oke. Monggo silakan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah makan sate kambing, udah makan bakso semalam. Pertama kali ketemu Pak Bupati, yang aku tanya di sini pantainya apa Pak? Karena pantai itu biasanya salah satu tujuan wisata yang paling disukai masyarakat. Ya. Dan ternyata di sini puluhan kilometer ya pantainya Pak ya. 57 km, jadi itu suatu modal itu sebenarnya buat Kebumen. Terus aku juga dapat spiller dari Pak Supirku, ini bupati keren nih, masih muda, katanya Kebumen dihias seperti Jogja, betul gitu Pak ya. Jadi semoga nanti malam selain tampil di acara Kebumen Mendegang, itu menjadi apa ya, menjadi magnet yang mendatangkan banyak masyarakat dan akhirnya menengok bahwa ada Kebumen nih yang bisa insya Allah bisa viral ke seluruh Indonesia. Sukses buat Pak Bupati. Oke, kali ini mungkin masih ada tambahan dari Bang Kakak, boleh silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti salam hormat dan salam sayang buat masyarakat Kebumen. Aku sih berterima kasih dapat informasi yang sangat lengkap tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa di Kebumen ada ini, ada itu, ada gua, ada kars, ada pantai yang panjang, ada pemandian air panas yang dari tahun zaman Belanda pun. Jadi maksudnya secara nggak langsung aku juga pertama kali akhirnya alhamdulillah bisa ke Kebumen, sekaligus dapat informasi bagus untuk berwisata di Indonesia ya. Maksudnya aku nggak, ya banyak influencer atau banyak youtuber yang berusaha ke luar negeri memvideokan, mempromosikan luar negeri, tapi buat apa itu? Mendingan kita mempromosikan daerah sendiri gitu. Boleh tepuk tangan ya. Maksudnya daripada ratusan juta keluar negeri, mendingan nggak usah ratusan deh, 2 juta masuk ke Kebumen kan alangkah bagus. Boleh tepuk tangan ya sekali lagi. Ada lagi Bang? Udah Cukup ya. Nah, Bang Kakak aja kagum nih sama pemandian air panas Kakak dan juga spot-spot wisata yang ada di Kebumen. Jadi uang Kebumen ini dolar terus ada karena Kebumen pancen lain ya Bu ya.
Iya, tepuk tangan buat kebumen kali ini. Oke, masuk ya Pak di sini ya Pak ya. Masuk ya, tahun depan dipakai lagi. Oke, selanjutnya mungkin dari perwakilan dari saya tadi sudah. Kali ini dari teman-teman media mungkin ada pertanyaan, kita batasi mengingat waktu kali ini sudah semakin sore. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lata dari Kementerian. Untuk teman-teman saya ingin bertanya, ini sebenarnya sudah berapa kali datang ke Kebumen? Kemudian yang kedua, ini kan tahun baru ya. Nah, tahun baru mau-maunya datang ke pelosok gitu loh. Terus setelah sampai itu, kesannya apa gitu yang tidak digunakan, terus sudah makan kuliner apa saja yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab. Boleh Pak? Ini Pak Arif ini booking saya udah dari tahun lalu sebenarnya. Ya, jadi udah lama, jadi udah ada omongan sering malam tahun baru Kebumen. Nah, ayo, karena kita belum pernah ke Kebumen, dan aku nggak tahu bahwa informasi tentang Kebumen itu desa atau apa. Makanya aku tahu Kebumen Jawa Tengah aja. Kalau dibilang kok mau sih datang ke dusun, nggak dusun amat juga. Bagus kotanya, terus daya tariknya banyak. Sebelum Pak Bupati bilang bercerita tentang potensi wisata, potensi daerah, aku juga dari driver yang nyetir dari Jogja ke sini, dari airport ke sini udah kasih tahu bahwa ada ini, Kebumen punya ini, Kebumen punya itu. Ternyata Pak Bupati ngasih tahu lebih lengkap lagi, ya Kebumen bukan hanya sekedar dusun, tapi dusun yang kaya. Kalau ngomong kita jadi apa salahnya kita pesta malam di dusun yang kaya ini kan? Itu dia, asik-asikin aja ya. Dan kuliner tadi ya, ada kulinernya udah icip apa? Nasi penggel. Penggel. Oke. Ya. Sudah cukup? Aman? Mau ngejar nasi oyek ya? Cuman bangunnya kesiangan. Tapi sebentar. Satu lagi untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari RRI. Mewakili mungkin yang hadir di sini dan banyak masyarakat, mungkin untuk pertanyaan saya, playlist yang akan dimainkan nanti malam. Dan beberapa lagu yang rencananya mau dibawakan. Kalau kata anak milenial, spill the tea ya. Iya. Terima kasih. Oke, mau yang mana balasan? Iya, insya Allah ada 20 lagu. Mantap. Ada dari album awal sampai ada lagu baru. Kita mau memberikan sesuatu yang total di acara tahun baru ini. Insya Allah alam bersahabat sama kita nanti malamnya. Dan maunya sih sampai pagi, cuma kita sebelum tahun baru harus selesai. Kita akan tampil jam 9 ya, 9. Jadi sekitar 1,5 atau 2 jam ya, kira-kira gitu. Oke ya, sekitar segitu ya. Untuk songlistnya ya datang aja dulu ya kan, sambil kita seru-seruan nostalgia masa muda kan ceritanya ya. Oke, pertanyaan gimana? Enggak tua Pak, tua kalau saya ya. Gimana teman-teman, masih ada waktu? Gimana? Cukup atau masih ada waktu? Cukup, satu lagi. Oke, silakan satu lagi. Ini satu pertanyaan terakhir, kami persilakan. Cukup. Oke, sudah cukup. Dan sebelum menutup untuk respon kali ini, kangen kan suaranya Bang Kanan? Bang, Iya, ini kakak beneran mau lucu. Bang, satu rap aja. Lagunya bebas, akapela aja. Boleh ya? Boleh ya? Sambil berdiri Bang, biar kita tuh kesannya buru banget gitu kan. Terus Ku tak bisa jauh darimu.
nggak lebih biar nanti malam ya, puasnya nanti malam ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir di Praska dari Kabupaten Kediri. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk beliau Bapak Jadi Sugiharto Esa dan juga tentunya gestar dan yang akan mengisi malam kita. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk malam hari ini yang akan menghadiri alun-alun Kebumen jam 9 malam. Songlistnya apa aja nggak bakal kita spill ya, tapi total lagunya berapa? Kita tungguin aja malam nanti. Oke ya, terima kasih sekali lagi dan tentunya menutup dan juga menjadi rangkaian dari peresmian Villa di Trakal. Saya di bagian pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup? Sampai jalan ya, sampai jalan itu. Sampai jalan dulu ya. Mas Bim sebelah kanan. Om Tito yang Nggak kelihatan nih, nggak kelihatan. Mas Bim yang depan. Om Tito sini. Bentar, Kak. Temen-temennya lagi. Wing. Ayo dong. Kita belum. Ah. Oh, Pak Bupati belum, Bupati. Ayo, boleh.